and sisters in Christ, good evening. Saudara-saudari di dalam Tuhan, selamat sore. Before we begin our worship service, Sebelum kita memulai kebaktian hari ini, please make sure that we have turned off our mobile devices. pastikan handphone kita sudah dimatikan. Thank you. Terima kasih. Let's begin our worship by singing "The Lord is in His Holy Temple." Mari kita memulai dengan pujian Tuhan berada di bait sucinya. In His holy temple, the Lord is in His holy temple. Let all the earth keep silence. Let all the earth keep silence before Him. Keep silent, keep silent before Him. Amen. Call for worship is taken from Psalm 46 verse 10. Fotum hari ini terdapat di Mazmur nomor 46 ayat 11. Be still and know that I am God. I will be exalted among the heathen. I will be exalted in the earth. Mazmur 46 11. Diamlah dan ketahuilah bahwa akulah Allah. Aku ditinggikan di antara bangsa-bangsa, ditinggikan di bumi. Amin. Amin. Let's rise and sing our first hymn. Mari kita berdiri, kita menyanyikan hymn kita. Yang pertama, Hymn number 122. hymn nomor 122. 122, constantly abiding. 122. Verse 1 and 2, stanza 1 and stanza 2, we sing in English, and stanza 2 and 3 in Bahasa Indonesia. Kita akan menyanyikan damai yang padaku, bait pertama dan kedua dalam bahasa Inggris, bait kedua dan ketiga dalam bahasa Indonesia. There a peace in my heart that the world never gave, a peace it cannot take away. Though the trials of life may surround like a cloud, I have peace that has come there to stay. Constantly abiding, Jesus is mine. Constantly abiding, rapture divine. He never leave me lonely, whisper also kind. I will never leave thee, Jesus is mine. All the world seems to sing of a Savior and King, when peace sweetly came to my heart. Troubles all fled away, and my night turned to day. Blessed Jesus, how glorious thou art. Constantly abiding, Jesus is mine. Constantly abiding, rapture divine. He never leaves me lonely, whisper also kind. I will never leave
asma. Dunia berdendang memuliakan Raja. Waktu ku terima damainya, malam hilang lenyap, fajar pun mereka. Tuhan Yesus, kau sangat indah. Damai yang diberinya selalu serta, damai yang membawa bahagia. Tuhan beserta aku sepanjang hidupku. Hanya Tuhan Yesus harapanku. Harta yang terbesar sudah ku miliki, yaitu damai sentosa. Yesus datang kelak, berkatnya tak tepi, rumah abadi dalam surga. Damai yang diberinya selalu serta, damai yang membawa bahagia. Tuhan beserta aku sepanjang hidupku. Hanya Tuhan Yesus harapanku. Let us remain standing for the word of prayer. Mari kita tetap berdiri dan kita berdoa. Our Father in heaven, Bapa kami yang di surga, we give thee thanks for today, kami berterima kasih untuk hari ini. that we can come together in thy house. Kami bisa datang bersama-sama di rumah-Mu. As we begin our worship service, Seperti kami memulai kebaktian hari ini, please prepare our heart. tolong siapkan hati kami, Please prepare our mind. siapkan pikiran kami, Please prepare our mouth dan juga mulut kami to worship thee and to sing thy praises. untuk memuji, untuk menyembah-Mu. Please help us Tolong kami, if there are any iniquities in our heart. bila ada kesalahan di dalam hati kami, Please forgive our sin. mohon ampuni dosa kami. By the blood of Jesus' precious blood, Di dalam dengan darah Tuhan Yesus yang berharga, our sin cleansed away. dosa-dosa kami dihapuskan. Please accept our worship Tolong terima penyembahan kami. and may thy name be glorified this evening. Kiranya nama-Mu dimuliakan sore hari ini. And bless our worship from beginning to the end. Tolong berkati kebaktian dari awal sampai akhir. We pray with thanksgiving Kami berdoa dengan ucapan syukur in Jesus' name, who taught us to pray the Lord's Prayer. yang Tuhan Yesus ajarkan doa Bapa kami. First in English and later in Bahasa Indonesia. Pertama-tama di dalam bahasa Inggris, setelah itu dalam bahasa Indonesia. Our Father, which art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, and the power, and the glory, forever and ever. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan harian kami,
Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Gloria Patria. Gloria Patria. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Ghost, as it was in the beginning, it's now and ever shall be, world without end. Amen. Amen. Brother and sister in Christ, please be seated. Saudara-saudari dipersilakan duduk. Our responsive reading is taken from the book of Revelation chapter 12 verse 10 to 12. Kita akan baca bertanggapan hari ini, yaitu terdapat di Wahyu 12 ayat 10 sampai 12. Revelation chapter 12 verse 10 to 12. Wahyu pasal 12 ayat 10 sampai 12. Because it is only 3 verses, we shall read it in unison. Karena hanya 3 ayat, kita akan bacanya bersama-sama. First we will read in English. After that we will read in bahasa Indonesia in unison. Kita akan membaca pertama-tama di dalam bahasa Inggris, yang kedua di dalam bahasa Indonesia juga bersama-sama. We can see in the church bulletin the English version, King James version. Kita bisa melihat di belakang buletin gereja, yaitu terdapat di belakang, yaitu dari King James Version. We shall begin. Nah, kita mulai. 1, 2, 3. And I heard a loud voice saying in heaven, Now is come salvation and strength and the kingdom of our God and the power of his Christ. For the accuser of our brethren is cast down, which accused them before our God day and night. And they overcome him by the blood of the Lamb, and by the word of their testimony, and they loved not their lives unto the death. Therefore rejoice, ye heavens, and ye that dwell in them, who to the inhabitants of the earth and of the sea, for the devil is come down unto you, having the great wrath, because he knoweth that he had but a short time. In bahasa Indonesia we read. Dalam bahasa Indonesia kita membaca bersama-sama. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Dan aku mendengar suara nyaring di sorga berkata, Sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita dan kekuasaan Dia yang diurapinya, karena telah dilemparkan ke bawah pendakwa saudara-saudara kita yang mendakwa mereka siang dan malam di hadapan Allah kita. Dan mereka mengalahkan Dia oleh darah anak domba dan oleh perkataan kesaksian mereka, karena mereka tidak mengasihi nyawa mereka sampai ke dalam maut. Karena itu bersukacitalah, hai sorga, dan hai kamu sekalian yang diam di dalamnya. Celakalah kamu, hai bumi dan laut, karena iblis telah turun kepadamu dalam geramnya yang dahsyat, karena ia tahu bahwa waktunya sudah singkat. We thank God for the reading of the most holy and perfect word of God. Kita mengucap syukur kita telah membaca firman Tuhan yang berharga dan yang sempurna. In response, let's sing another hymn number 125. Kita meresponnya dengan hymn nomor 125. 125. 125. Now I belong to Jesus. 125. Sekarang ku milik Yesus.
Stanza 1 and 2 in English, stanza 2 and 3 in bahasa Indonesia. Bait pertama dan kedua dalam bahasa Inggris dan nanti bait kedua dan ketiga dalam bahasa Indonesia. Jesus, my Lord, will love me forever. From him no power of evil can sever. He gave his life to ransom my soul. Now I belong to him. Now I belong to Jesus. Jesus belongs to me. Not for the years of time alone, but for eternity. Once I was lost in sin, degradation, Jesus came down to bring me salvation. Lifted up from sorrow and shame. Now I belong to him. Now I belong to Jesus. Jesus belongs to me, not for the years of time alone, but for eternity. Dulu ku tersesat dalam dosa, Yesus menolong aku yang hina. Ku diangkatnya dari dosa, sekarang ku miliknya. Sekarang ku milik Yesus, Yesus pun milikku. Bukan di dunia saja, tapi selamanya. Sungguh bersuka cita hatiku, karena Tuhan menghapus dosaku. Darahnya menebus jiwaku, sekarang ku miliknya. Sekarang ku milik Yesus, Yesus pun milikku. Bukan di dunia saja, tapi selamanya. Now we will see our announcement. Kita akan melihat pengumuman di warta gereja kita. Please be mind to see the Dusti Rooster for the month of July. Kita dimohon untuk melihat jadwal pelayanan bulan Juli. The first announcement is the study of the book of Revelation is also held in the church every Sunday, 9:15 to 9:45. Yang pertama, pengajaran kitab Wahyu juga diadakan di gereja setiap minggu sebelum ibadah jam 9.15 sampai 9.45. All are welcome to join. Semua diundang untuk bergabung, untuk datang. The second announcement, thank God that the church has prepared many videos in church YouTube channel, both from children and adults. Please use this as a guide for your worship service at home. Yang kedua, puji Tuhan di mana gereja telah menyediakan video-video di kanal YouTube untuk anak-anak dan dewasa. Mari gunakan ini untuk menuntun ibadah di rumah. Okay. Now let us worship God with our tithe and offering. Mari kita sekarang menyembah Tuhan dengan persembahan. Because Brother Matthew is not around, Karena Brother Matthew tidak datang, I shall ask Sister Aaron to bring the offering bags. kami minta Saudari Eran untuk membawakan
persembahan. We will sing the hymn number 137. 135. I'm sorry. 135. Blessed be the tie that bind. Kita akan membuka 135. Indahlah ikatan. Stanza 1 and 2 in English, stanza 3 and 4 in Bahasa Indonesia. Bait pertama dan ketiga dalam bahasa Inggris. 1 and 2, 1 dan 2 dalam bahasa Inggris. 3 and 4 in Bahasa. 3 dan 4 dalam bahasa Indonesia. Blessed be the tie that bind our heart in Christian love, the fellowship of kingdom might is like to that above. Before our Father's throne, we pour our endless prayers. Our fear, our hopes, our aim, our want, our comfort, and our care. Beban berat ringan bersama ditanggung. Prihatin terhadap kawan yang lagi berkabung. Saat berpisahan, sedih hati kita, tetapi ada harapan kembali berjumpa. Brother and sister in Christ, let us rise and sing doxology. Saudara-saudari dipersilakan bangkit berdiri, kita menyanyikan doksologi. Praise God from whom all blessings flow. Praise Him, all creatures here below. Praise Him above, ye heavenly hosts. Praise Father, Son, and Holy Ghost. Let's pray. Mari kita berdoa. Oh Father in heaven, Bapa kami di surga, we give thee thanks once again kami berterima kasih sekali lagi. that thou be with us and bless our worship until now. Kami mengucap syukur Engkau telah memberkati kami sampai saat ini. As we give thee our tithe and offering, Seperti kami telah memberikan perpuluhan dan persembahan kami, may thou accept all our offering. kiranya Engkau menerima persembahan dan perpuluhan kami. And use this Dan pergunakan uang ini to extend thy kingdom in our place, untuk memperluas kerajaan-Mu di tempat ini, even to glorify thy name. bahkan memuliakan nama-Mu. Forgive us for all our sin. Ampunilah dari segala dosa kami. We pray in Jesus' name. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amen. Amin. So, brother and sister in Christ, please be seated. Saudara-saudari persilakan duduk. Now we want to hear God's word. Kita sebentar lagi akan mendengar firman Tuhan. Today message entitled The Victory of the Future That Already Passed. Hari ini khotbah yang bertema kemenangan masa depan yang telah diraih. And our messenger will be preacher Peter Yoksan. Dan hari ini yang membawakan khotbah yaitu Guru Injil Peter Yoksan. Now we invite
We shall Peter your son to bring us God's message. Kami persilakan untuk hambanya untuk menyampaikan firman Tuhan. Thank you. Terima kasih. My brother and sister in Christ, Saudara-saudariku di dalam Tuhan Yesus Kristus, good evening. selamat sore. Before we listen to the preaching of God's word, Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, let us once again humble ourselves and we pray. marilah sekali lagi kita merendahkan hati kita di hadapan Tuhan dan kita masuk dalam doa. Let us pray. Mari kita berdoa. Our Father in heaven, Allah Bapa kami yang di surga, we adore thee in the name of our Lord Jesus Christ. kami memuliakan namamu di dalam Tuhan kami Yesus Kristus. We now ask for thy grace and mercy Pada saat ini kami memohon anugerah dan kemurahan-Mu through the power of thy Spirit melalui kuasa dari Roh Kudus to anoint every one of us untuk mengurapi setiap kami, that we may understand thy holy scriptures supaya setiap kami dapat mengerti arti dari kitab suci and to apply it to our life dan dapat menerapkannya di dalam kehidupan kami, and to be a good witness of our Lord Jesus Christ. supaya kami bisa menjadi saksi yang baik dari Tuhan kami Yesus We Kristus. pray all of this Kami berdoa semua ini in the name of the Lord Jesus Christ. di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amen. Amin. We have listened to two sermons for this chapter of the book of Revelation. Kita telah mendengarkan dua renungan firman Tuhan dari buku ini, yaitu dari kitab Wahyu. We can flashback our two last sermons Kita dapat merenungkan kembali dua renungan firman Tuhan pada 2 minggu yang lalu with three personalities tentang 3 pribadi and two happenings. dan 2 kejadian. And plus tonight one happening, Dan ditambah dengan malam ini ada 1 kejadian. then we have three personality and three happenings. Maka akan menjadi 3 pribadi dan 3 kejadian. We start with the first number one. Kita akan mulai dengan ayat pertama dari pasal 12. Here is talking about three personalities. Di sini berbicara tentang 3 pribadi. One woman Yang pertama adalah seorang wanita with one son, dengan seorang putra one red great dragon. dan seekor naga merah besar. And the two happenings, Kemudian tentang 2 kejadian. the battles, the first happening. Kejadian yang pertama adalah peperangan The second one is the victory. dan kejadian kedua adalah kemenangan. Tonight we are going to learn about the victory of the future that already passed. Nah, malam ini kita akan belajar bahwa kemenangan yang sudah kita raih, kemenangan masa lalu yang sudah kita raih, No, the future victory, atau kemenangan masa depan, yang sudah kita raih, it already passed. yang sudah berlalu. These three happenings, Nah, 3 kejadian ini then with three personality. dengan 3 pribadi. The three personality, the woman represent Israelite. Mengenai 3 pribadi, pertama, seorang wanita itu adalah simbol atau melambangkan bangsa Israel. Clothed with the sun. Kemudian putra, No, the woman is clothed with the sun, with the dan sun. seorang wanita ini dekat dengan seorang putra. Wanita ini dibungkus matahari with the sun. Dibungkus dengan matahari, And under her feet there is moon. dan di bawah kakinya ada sebuah bulan, And then she has 12 stars. dan dia memiliki 12 bintang. This represents the Israelite, Dan ini melambangkan Israel, not the church, yeah, bukan gereja. because the church not yet married to the Lord Jesus Christ. Karena gereja itu belum ya dikawinkan dengan Tuhan Yesus Kristus. Then the church will get married when the Lord Jesus Christ come again for the second time.
Nah, gereja akan menikah ya, atau ya menikah dengan Tuhan Yesus pada saat dia datang kembali. If you read the book of Isaiah chapter 66, Kalau kamu membaca dari buku Yesaya pasal 66, you will be known that over there the Israelite is represented by a woman. nah di sana kamu akan mengetahui bahwa Israel itu dilambangkan dengan seorang Now, wanita. through Israelite people, we have the Son, the only begotten Son of the Lord. Nah, melalui orang Israel lah kita memiliki putra, yaitu putra tunggal dari Tuhan, dari Allah, yaitu Tuhan Yesus Kristus. He is the Son of God, became the Son of Man. Jadi Tuhan Yesus Kristus adalah putra Allah yang menjadi putra manusia. Then we seen here there is enmity between the woman, the son, and the great red dragon. Nah, di sini kita melihat ketiga pribadi itu terjadi permusuhan antara wanita ini dengan putra dan naga merah besar itu. Now, if we recall the teaching of the book of Genesis chapter 3, Jika kita merenungkan kembali buku dari Kejadian pasal 3 verse 15, ayat 15, let us read it together. mari kita membaca Kejadian 3 ayat 15. Here is the history how this thing happened Di sini adalah sejarah bagaimana hal itu terjadi about these three personalities. tentang ketiga pribadi itu. Verse 15, Ayat 15. and I will put enmity between thee and the woman, and between thy seed and her seed. It shall bruise thy head, and thou shalt bruise his heel. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan merumukkan kepalamu dan engkau akan merumukkan tumitnya. And the woman here, later on, not only is right, but we know that is Virgin Mary. Nah, perempuan di sini itu bukan hanya melambangkan Tuhan Israel, tetapi kita juga tahu ada wanita, yaitu perawan Maria. Not only a woman, but a virgin will conceive with a son and give birth a son. Di sini bukan hanya disebut seorang perempuan, tetapi maksudnya adalah seorang perempuan muda yang masih perawan yang akan mengandung dan melahirkan seorang putra. And here the serpent, head will be bruised by the seed of the woman. Di sini dikatakan kepala ular itu akan diremukkan oleh keturunan perempuan. And the serpent shall bruise his heel. Sedangkan ular itu akan meremukkan tumit dari putra. If you see the reptile, Nah, kalau kita melihat binatang melata like crocodile. seperti buaya, Crocodile has 4 legs. nah buaya itu punya 4 kaki. Then I believe this old serpent also had 4 legs. Saya percaya bahwa ular tua itu tadinya dulunya punya juga 4 kaki. But all taken by God. Tetapi kemudian diambil oleh Allah. And then he will use his mouth to bruise the heel of the feet of the seed of the woman. Sehingga kemudian dia akan menggunakan mulutnya untuk merumukkan tumit dari keturunan perempuan. This represent when Jesus Christ crucified. Ini digenapi pada saat Tuhan Yesus disalibkan. And the Lord Jesus Christ not only crucified, but he bruised the head of the serpent. Pada saat Tuhan Yesus disalibkan bukan maksudnya When the Lord Jesus Christ crucified, he bruised the head of the serpent. Nah, pada saat Tuhan Yesus disalibkan, saat itulah dia meremukkan kepala dari si ular tua. Then we see these personalities, Jadi kita melihat pribadi yang dimaksud di sini. one woman, Pertama, seorang wanita, one son, seorang putra, one great red dragon. dan seekor naga merah yang besar. And then the two happenings, Kemudian berbicara tentang 2 kejadian. now the two happenings here, first one is the battle.
Kejadian yang pertama adalah suatu peperangan. Last week we learned about this battle. Minggu lalu kita telah pelajari tentang peperangan ini. The battle in heaven Peperangan yang terjadi di surga between Michael and his followers yang terjadi antara malaikat Mikael dengan para pengikutnya and his group. dan timnya That is 2/3 of the angel. yang berjumlah 2/3 dari seluruh malaikat And Lucifer, the fallen angel. melawan Yes. Lucifer dan para malaikat yang jatuh. 1/3 of the fallen angel follow Lucifer. Jadi 1/3 dari para malaikat yang jatuh itu mengikuti Lucifer. And when we see here, the red dragon fought his fight, but they lose the battle. Di sini kita melihat bahwa naga itu melawan tetapi dia kalah. Now, when you watch the video in YouTube, Nah, ketika kamu menonton sebuah video di YouTube many videos, not only one, about the battle. atau kamu menonton banyak video tentang peperangan di YouTube. Men will use weapon for the battle. Nah, biasanya kita melihat peperangan itu dilakukan oleh manusia dengan membawa senjata. Last time they used knife, Kalau untuk zaman dahulu mereka menggunakan pisau then they used arrow. atau panah. In the modern time, they can use nuclear. Nah, tetapi pada zaman modern orang berperang menggunakan nuklir. But here the battle in heaven is not using that kind of weapon. Tetapi peperangan yang terjadi di surga itu tidak menggunakan senjata yang seperti itu. The angel are the spirit. Karena malaikat itu roh bentuknya. The battle is about spiritual battle. Peperangan ini adalah peperangan rohani. The battle is about obeying the commandment of the Lord. Peperangan itu adalah tentang mentaati perintah dari Tuhan. When the good angel Michael and his friend following the commandment of God, they will won the battle. Ketika malaikat Mikael bersama para pengikutnya mentaati perintah dari Allah, mereka akan memenangkan peperangan itu. And the fallen angel against the commandment of God, they will lose the battle for sure. Tetapi para malaikat yang jatuh yang melawan perintah Allah, pasti mereka akan kalah. Later on, I will describe this thing for the preaching of tonight. Nah, nanti saya akan jelaskan lebih detail tentang hal ini. The battle was fought, but the fallen angel lost the battle. Jadi peperangan itu terjadi dan para malaikat yang jatuh itu kalah. And verse 8, they neither has any place anymore in heaven. Ayat 8 mengatakan sehingga mereka tidak memiliki tempat lagi di surga. And verse 9, and the great dragon was cast out, and all serpent called the devil and Satan, which deceived the whole world. He was cast out into the earth, and his angel were cast out with him. Verse 9. 9. Ayat 9, dan naga besar itu si ular tua yang disebut iblis atau Satan yang menyesatkan seluruh dunia dilemparkan ke bawah, ia dilemparkan ke bumi bersama-sama dengan malaikat-malaikatnya. Now, tonight we are going to learn the victory of the future that already passed. Nah, sekarang kita masuk ke topik yang akan kita pelajari malam ini adalah bahwa kemenangan masa depan yang sudah diraih. Now, this month we have the football competition in Europe. Nah, pada bulan ini di Eropa ada pertandingan sepak bola. It's called Euro 2020. Namanya adalah pertandingan Eropa 2021. 2020, not 2021. Because 2020. because postponed because of the pandemic. The name still the same, but the happening is this year. Euro 2020. Jadi pertandingan sepak bola Eropa 2020 yang sebenarnya harus dilakukan tahun lalu, tetapi karena pandemi maka diundur dilaksanakan pada tahun ini. Nobody knows which team will won the championship. Tidak ada seorang pun yang tahu
grup mana yang akan menang. But here, the future victory that already passed. Tetapi di sini kita akan merenungkan bahwa kemenangan di masa depan ya yang sudah kita raih Already passed here is not in the view of men, but in the view of God. Jadi kemenangan yang sudah kita raih itu yang sudah masa lalu, tetapi bukan di mata manusia, ya, tetapi dalam pandangan Allah. Nobody can say he will win any competition. Nah, tidak ada seorang pun yang dapat mengatakan dia pasti akan menang dalam sebuah pertandingan. For certain. Pasti. But here, the Lord Jesus Christ promised us that the victory of the future is already won by Him, not by us. No? Tetapi di sini Tuhan Yesus berjanji kepada kita bahwa kemenangan di masa depan itu sudah dimenangkan oleh Dia, bukan oleh kita. That's why tonight we're going to learn two things about this future victory. Oleh sebab itu malam ini kita akan belajar dua hal tentang kemenangan ini. The first one is to rejoice because the victory is already in the hand of our Lord Jesus. Yang pertama adalah bersuka cita, ya, karena kemenangan itu sudah ada di dalam tangan Tuhan Yesus Kristus. Then first number 10 we see here, I heard a loud voice saying in heaven. Ayat 10 kita melihat, aku mendengar suara yang nyaring di surga berkata, Now is come salvation and strength, sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa and the kingdom of our God, dan pemerintahan Allah kita and the power of His Christ. dan kekuasaan Kristus. For the accuser of our brethren is cast down. Karena pendakwaan atas saudara-saudara kita itu telah dilemparkan ke bawah. Which accuse them before our God day and night. Di mana mereka telah didakwa siang dan malam. This is the thing that we can rejoice for the victory. Nah, inilah hal yang dapat membuat kita bersuka cita untuk kemenangan ini. Why we rejoice? Because the salvation and the strength of the kingdom of our God and the power of His Christ. Jadi mengapa mereka bersuka cita itu karena keselamatan dan kuasa dan pemerintahan oleh Kristus. Now, this talking about salvation is the salvation of human being. Di sini berbicara tentang keselamatan, yang dimaksud adalah keselamatan untuk manusia. Many people believe in religions. Nah, manusia itu pada umumnya percaya pada agama, But the religion cannot save men. tetapi agama tidak dapat menyelamatkan Only manusia. the Lord Jesus Christ can save men. Hanya Tuhan Yesus Kristus yang dapat menyelamatkan manusia. So His name is Jesus. Oleh sebab itu namanya disebut Yesus. Why the name of Him is Jesus? Mengapa namanya disebut Yesus? Jesus means the Lord save us. Yesus artinya Tuhan menyelamatkan. We cannot save ourselves. Kita tidak dapat menyelamatkan Later on diri we kita will sendiri. study how the Lord save us. Nanti kita akan belajar bagaimana Tuhan menyelamatkan kita. Then here we see not only the salvation we have the reason to praise God, but the strength of the Lord. Di sini kita melihat bukan hanya keselamatan yang menjadi alasan kita bersuka cita, tetapi juga kekuatan atau kuasa dari Tuhan. Even here the kingdom of our God. Bahkan alasan berikutnya adalah pemerintahan dari Allah kita. This kingdom of our God is already mentioned by by Christian so many times. Jadi pemerintahan atau kerajaan Allah kita ini selalu disebutkan oleh Every orang Kristen in our prayer. di dalam doa kita. Our Father which art in heaven. Dalam doa Bapa kami kita mengatakan, Bapa kami yang di surga, Hallowed be thy name. dikuduskanlah namamu, Thy kingdom come. datanglah kerajaanmu. The kingdom of God is about the forgiveness of sin. Nah, kerajaan Allah itu adalah tentang pengampunan dosa. God wants to receive you as His children.
Allah mau menerima kamu menjadi anak-anaknya. but you must believe in the Lord Jesus Christ. Tapi syaratnya kamu harus percaya di dalam Tuhan Yesus Kristus. Only Jesus can save you. Hanya Yesus yang dapat menyelamatkanmu. The kingdom of God not only the salvation of the believers, Nah, tentang kerajaan Allah bukan hanya tentang keselamatan dari orang percaya, but here also describe the power of His Christ. tetapi di sini juga dijelaskan tentang kuasa dari Kristus. Now, the power of the Lord Jesus Christ. Jadi kuasa dari Tuhan Yesus Kristus. On earth, only one person have this title, Christ. Nah, di muka bumi ini hanya satu orang yang mempunyai titel ini, Kristus. He is Jesus of Nazareth, Dialah Yesus dari Nazaret, the descendant of David and Abraham. keturunan dari Daud dan Abraham. And Jesus Christ is the greatest prophet. Dan Yesus Kristus adalah nabi yang paling besar. Jesus Christ is our great priest. Dan Yesus Kristus juga adalah Imam besar. Imam kita. besar agung kita. Jesus Christ is the King of Kings. Dan dia juga adalah raja segala raja. The power of His Christ is the power of the Father Christ. The Father anointed Jesus to be Christ. Jadi kuasa dari Kristus itu artinya kuasa Allah Bapa yang diberikan kepada Tuhan Yesus This Kristus. is the first rejoice of us about the doing of God. Jadi inilah sukacita pertama tentang karya dari Allah For saving His children. di dalam menyelamatkan anak-anaknya. But the second one, we must rejoice also because the accuser of our brethren is cast down. Yang kedua, alasan kita untuk bersukacita adalah karena pendakwa saudara-saudara kita itu telah dilemparkan. Which accuse them before God day and night. Jadi pendakwa itu mendakwa saudara-saudara kita itu siang dan malam. It's very interesting in this chapter we learn about Satan and his fallen angel. Jadi sangat menarik untuk kita pelajari dari pasal 12 ini tentang malaikat yang jatuh dan para pengikutnya, tentang setan dan para malaikat yang jatuh. Last week we learned about the beginning of the fallen angel. Nah, minggu lalu kita belajar tentang permulaannya, tentang malaikat yang jatuh ini. He is one of the leader of angel. Jadi malaikat yang jatuh ini pertama dia adalah penghulu malaikat, salah satu penghulu malaikat. We know two other archangel are Gabriel and Michael. Nah, dua yang lainnya yang adalah penghulu malaikat juga adalah Mikael dan Gabriel. The third one was called Lucifer. Dan dia yang jatuh ini adalah Lucifer. If you read Isaiah chapter 14 verse 14, Jika kita membaca dari Yesaya pasal 14 ayat 14, he want to be like God. dia ingin menjadi seperti Allah. Then one third of angel worship him, Dan sepertiga dari malaikat itu menyembah dia. Then all of them was cast out from heaven. Dan mereka semua kemudian dilemparkan dari surga ke bawah. And then sometime if you read the book of Job, Nah, kadang-kadang kalau kalian membaca kitab Ayub in chapter 1, di pasal pertama, God certain time call him to heaven for meeting. Allah pernah memanggil mereka memanggil malaikat jatuh ini ke surga untuk bertemu dengan mereka. And then when he met God, what will he do? Dan ketika dia berjumpa dengan Allah, apa yang dia lakukan? He will accuse the believers. Maka dia akan mendakwa para Orang-orang percaya. orang-orang percaya. And he will accuse Job particularly. Dan dia spesial mendakwa Ayub. Job believe in you because you bless his life. Dan dia mengatakan kepada Allah, Ayub itu percaya kepadamu karena engkau Allah memberkati hidupnya. Many religion on earth
will believe in their God if their God bless their life. Nah, banyak agama di dunia ini ya di mana para pengikut agama ini percaya kepada Allah mereka karena Allah mereka itu memberkati hidup mereka. Like in Christianity also, the gospel of wealth and health. Demikian juga di dalam kekristenan yang mengajar tentang kemakmuran ya, teori kemakmuran. The Church of Charismatism. Khususnya gereja karismatik. Their God is like Santa Claus Bagi mereka, Allah mereka itu seperti Sinterklaas or just like Aladdin. atau seperti Aladin. They call their God and their God will come to give them what they need. Mereka hanya memanggil Allah mereka untuk memberikan apa yang mereka perlukan. That is wrong. Itu salah. No. That's why Satan said to God, if you take everything, well of Job, he will not believe in you anymore. Oleh sebab itu, pada saat itu setan ya, iblis itu berkata kepada Allah, jikalau Allah kamu tarik semua ya kemakmuran yang engkau berkati kepada Ayub, maka dia akan ya He will not believe in you anymore. tidak akan percaya kepadamu lagi. And Satan have the permission of God. Kemudian setan mendapatkan permisi dari Allah untuk melakukan itu. All the wealth of Job was taken. Semua kemakmuran, kekayaan dari Ayub kemudian diambil oleh And then setan. also his 10 children. Bahkan ke 10 anaknya. And his wife also. Bahkan istrinya juga. But we read in the book of Job, Namun kita membaca dari Ayub until the end, Job is still believe in the Lord. sampai detik terakhir Ayub tetap percaya kepada Allah. So the accusation of Satan is fail. Sehingga kita dapat simpulkan pendakwaan dari iblis itu gagal. Why? Mengapa? Because God protected Job. Karena Allah memelihara, melindungi Ayub. Although his situation of life very difficult. Walaupun ya dalam kondisi kehidupan yang sangat sulit, Like today in the pandemic era, our life is so difficult. seperti saat ini juga dalam kondisi pandemi, hidup kita juga terasa sangat susah. But God's hand is still protecting his children. Tetapi tangan Tuhan masih tetap melindungi anak-anaknya. And this enemy accuse the children of God day and night. Jadi dikatakan di sini musuh itu mendakwa anak-anak Tuhan siang dan malam. It means our life is under scrutiny of devil and his gang. Itu artinya hidup kita ya sebagai orang-orang percaya itu di bawah tekanan dari iblis dan para gengnya. He is watching us. Dia melihat kita ya. So we must draw near to God. Oleh sebab itu kita harus mendekat kepada Allah. This is first point. Rejoice for the future victory that already passed. Jadi inilah poin pertama, kita harus bersuka cita untuk kemenangan masa depan yang sudah lewat. Second point. Poin kedua, The reason for this future victory. alasan untuk kemenangan masa depan ini, Verse number 11. yaitu ayat 11. And they overcame him by the blood of the lamb Dan mereka mengalahkan dia oleh darah anak domba and by the word of their testimony. dan oleh perkataan kesaksian mereka, And they loved not their life unto the death. dan mereka tidak mengasihi nyawa mereka sampai ke dalam kematian. There are three reasons here. Di sini ada 3 alasan. By the blood of the lamb. Pertama, oleh darah anak domba. What is the blood of the lamb? Apa itu darah anak domba? When Adam and Eve was cast out from Garden of Eden, Nah, sebelum Adam dan Hawa diusir dari Taman Eden, God slaughtered an animal Allah membunuh seekor binatang and used the skin of that dead animal to become the cloth of Adam and Eve. dan kemudian mengambil kulit dari binatang itu untuk menjadikan pakaian bagi Adam dan Hawa. And we also read in the book of Genesis chapter 4,
Dan kita juga membaca dari Kejadian pasal 4, Abel slaughter an animal. Habel juga membunuh binatang, But later on, this animal is very clear is a lamb. tetapi kemudian sangat jelas bagi kita binatang yang dimaksud itu adalah domba. The Lamb of God is one of the title of the Lord Jesus Christ. Nah, anak domba itu adalah salah satu julukan atau titel dari Tuhan Yesus Kristus. When John the Baptist met Jesus, Ketika Yohanes Pembaptis bertemu dengan Yesus, he called Jesus the Lamb of God, dia menyebut Yesus sebagai anak domba Allah who take away the sin of the whole yang world. mengangkut dosa seluruh dunia. The blood of the Lamb represent the gospel of the Lord Jesus Christ. Nah, darah anak domba di sini melambangkan Injil dari Tuhan Yesus Only Kristus. by the blood of the Lord Jesus Christ, this enemy can be overcome. Hanya dengan darah anak domba, maka musuh ini dapat dikalahkan. By the gospel of the Lord Jesus Christ. Jadi hanya dengan Injil Tuhan Yesus Kristus, 4 point of the gospel, don't forget that. di mana kita tidak boleh lupa, Injil ada 4 poin. The first point, Christ died for our sin according to the scriptures. Poin dari Injil pertama adalah bahwa Tuhan Yesus mati untuk kita sesuai dengan kitab suci. The second point, he was buried. Yang kedua, bahwa dia telah dikuburkan. The third point, Yang ketiga, on the third day, he rose again from the death according to the scripture. bahwa dia telah bangkit pada hari ketiga sesuai dengan kitab suci. The fourth point, he was seen by Cephas and other disciples. Yang keempat, dia telah menampakkan diri kepada Kefas dan yang lainnya. So this is the blood of the Lamb. Jadi Injil inilah yang dimaksud sebagai darah anak domba. You only can win over Satan by the blood of the Lamb. Kamu hanya dapat menang atas setan dengan darah anak domba. This is the reason. Inilah alasannya. Because without the blood of the Lamb, you cannot challenge Satan. Karena tanpa darah anak domba, kamu tidak dapat menandingin, melawan setan. If you read this chapter, Kalau kamu membaca pasal ini, there are 4 titles of Satan. ada 4 julukan setan. The first one, Pertama julukannya, if you read, verse number 3, a great red dragon. jadi dari pasal 12 ya, dari pasal 12 ayat 3, julukan si iblis atau setan yang pertama adalah naga merah yang besar. Why dragon? Mengapa naga? Because he deceived 1/3 of angel, Karena dia telah menipu 1/3 malaikat, and he deceived also Eve and Adam. dan dia juga telah menipu Adam dan Hawa. Why the color of his skin is red? Mengapa kulitnya itu merah? By deception he killed human being. Karena dengan penipuan dia telah membunuh manusia. Now great here is the leader of angel. Dan ada julukannya itu naga merah besar. Besar ini adalah The leader of the fallen angel. berarti dia pemimpin dari para malaikat yang jatuh. Verse number 9. Kemudian di ayat 9, The second name of him is all serpents. julukan dia yang kedua di ayat 9 adalah si ular tua. Why all serpent? Mengapa ular tua? Because Satan is older than every one of us. Karena iblis itu lebih tua dari semua kita. He is older than Adam even. Bahkan dia lebih tua dari Adam. He deceived Adam and Eve. Dia telah menipu Adam dan Hawa. The third title of him is devil. Kemudian julukan ketiga untuk dia adalah iblis. Devil mean the false accuser. Iblis artinya adalah pendakwa yang salah. He accused every believer Dia mendakwa setiap orang percaya, day and night. siang dan malam. If you read the book of Zechariah, Kalau kita membaca dari buku Zakaria, he accused the high priest Joshua. dia mendakwa imam besar Yosua. If Satan accused us without the protection of the blood of Jesus, we will fail. Kalau kita ya
dituduh atau didakwa oleh iblis tanpa ada darah anak domba, maka kita pasti akan We will fail. gagal. Because everyone are sinner. Karena memang setiap kita adalah orang berdosa. If sinner brought to the court, the judge will put the sentence of the sinner. Definitely. Kalau seorang yang berdosa atau bersalah dibawa ke pengadilan, pasti akan dijatuhi hukuman. How Jesus saved us? Because He used His blood to cleanse our sins. Jadi bagaimana menyelamatkan kita? Bagaimana Yesus menyelamatkan kita dari pendakwaan? Dia menggunakan darahnya untuk menyucikan kita. Our sin is red like crimson. Jadi dosa kita itu merah seperti kirmizi, We sin with our mind. di mana kita selalu berdosa dengan pikiran We kita, sin with our words. dengan perkataan kita, We sin with our doing. dan dengan perbuatan kita. All are recorded, Semuanya dicatat. Cannot be cleansed by other thing. Tidak dapat dibersihkan oleh apapun. But by your good doing also cannot. Bahkan dengan perbuatan baikmu pun tidak dapat menyucikan dosamu. Only by the blood of the Lord Jesus Christ Hanya dengan darah Tuhan Yesus Kristus can cleanse our sins. yang dapat menyucikan dosa kita. Now, how to overcome Satan? If you receive Jesus and His blood will cleanse your sin. Jadi bagaimana supaya kita dapat mengalahkan si setan adalah dengan menerima darah Tuhan Yesus yang dapat menyucikan Have you dosa-dosa. believed in Jesus? Sudahkah kamu percaya kepada Tuhan Yesus? If you haven't believed in Jesus, I urge you today, tonight, you must believe in Jesus. Kalau kamu belum percaya, saya mendesak kamu ya. Saya berharap kamu malam ini juga segera percaya Tuhan Yesus. The second point, the reason for the victory is by the word of their testimony. Yang kedua di ayat 11, alasan kedua adalah oleh perkataan kesaksian mereka. How to overcome Satan and his fallen angel. Jadi bagaimana mengalahkan iblis dan para pengikutnya? If you read the book of Matthew chapter 4, Kalau kita membaca Injil Matius pasal 4, when Jesus was tempted by Satan, ketika Yesus dicobai oleh si iblis, he used the book of Deuteronomy 3 times Yesus menggunakan kitab Ulangan 3 kali to overcome the temptation. untuk mengalahkan pencobaan itu. So this rule is also applied to us forever. Jadi prinsip ini masih berlaku untuk setiap kita orang percaya. God has given us His book. Allah telah memberikan kita firman-Nya. I already mentioned to you, the battle is not the battle of flesh and blood. Saya sudah menyebutkan tadi bahwa peperangan kita itu bukan peperangan daging dan darah, Not using your intelligence. yang bukan dapat menggunakan kepandaianmu Not using the weapon. atau senjata, Not using the nuclear to battle with Satan. atau dapat menggunakan nuklir untuk melawan setan. We use the Bible of God. Tetapi kita menggunakan kitab suci. Do you know that we are in the battlefield? Tahukah kamu bahwa kita sedang dalam peperangan? As a Christian, we have 3 charges. Sebagai orang percaya, kita punya 3 Perintah. perintah. First one, Pertama, to engage in the spiritual battle. harus dalam peperangan rohani To deploy of the weapon of God. dan menggunakan senjata dari Allah. In the book of Ephesians chapter 6, Di dalam Efesus pasal 6 there are 7 aspects of God's weapon. ada 7 aspek dari senjata Allah. First one is the belt. Yang pertama adalah ikat pinggang The atau belt is the sabuk. truth, yeah. Sabuk kebenaran. The second one is breastplate. Yang kedua adalah baju jirah. That is the righteousness of God. Baju jirah kebenaran Allah. The third one is the shoe. Yang ketiga adalah kasut. The shoe is the willingness to preach the gospel of peace. Kasut rela untuk memberitakan Injil, Injil damai. Injil damai. The fourth one is the shield of the belief of the faith. Yang keempat, aspek perisai itu adalah perisai Iman. iman. The fifth one is the helmet of salvation.
Yang kelima, senjata Allah itu adalah helm of keselamatan. salvation. The sixth one is the sword of spirit, the word of God. The sixth one, Keenam adalah pedang, roh. pedang roh, That is the word of God. yaitu firman Tuhan. But the seventh one, Tetapi yang ketujuh, let us read book of Ephesians chapter 6. mari kita membuka Efesus Many pasal people 6. miss out this seven, the weapon. People only thinking six weapon there. Jadi banyak orang melalaikan poin ketujuh ini ya. That is Mereka the- selalu melihat hanya 6 aspek dari senjata Allah, That is the prayer yaitu doa. of the believers. Doa orang percaya. Let us read 18, 19 and 20 Efesus pasal Ephesians chapter 6, 18. Praying always with all prayer and supplication in the Spirit, and watching thereunto with all perseverance and supplication for all saints, and for me, that utterance may be given unto me, that I may open my mouth boldly to make known the mystery of the gospel, for which I am an ambassador in bonds, that therein I may speak boldly as I ought to speak. ayat 18. Dalam segala doa dan permohonan berdoalah setiap waktu di dalam roh, dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Until 20. Juga untuk aku, supaya kepadaku jika aku membuka mulutku dikaruniakan perkataan yang benar, agar dengan keberanian aku memberitakan rahasia Injil yang kulayani sebagai utusan yang dipenjarakan. Berdoalah supaya dengan keberanian aku menyatakannya sebagaimana seharusnya aku berbicara. So here we have 7 item of the weapon of God. Jadi di sini kita punya 7 aspek dari senjata Allah. Every Christian must have it. Setiap orang percaya harus punya. So the reason for the victory, the first one is the blood of the lamb, the second one is the word of the testimony. Jadi dari ayat 11, alasan pertama untuk kemenangan ini adalah pertama darah anak domba, yang kedua adalah perkataan kesaksian mereka, The third reason, they love not their life unto the death. alasan ketiga adalah karena mereka tidak mengasihi nyawa mereka bahkan sampai ke dalam kematian. First one, you must believe in Jesus. Pertama, kamu harus percaya di dalam Yesus. Second one, you must learn the scriptures and obey scriptures fully. Kedua, kamu harus pelajari kitab suci dan taat secara penuh kepada kitab suci. Today is very difficult for us, normally Christian, to learn the Holy Scriptures. Nah, untuk zaman sekarang bagi orang Kristen untuk belajar kitab suci itu sangat sulit Because so many distractions. karena banyak sekali gangguan ya. Many students distracted with the gadget. Banyak anak-anak sekolah sekarang terganggu ya karena tersedianya gadget. Although they said they are learning, but actually they're playing game. Ya, kadang-kadang mereka mengatakan mereka belajar padahal mereka sedang main game. And today also many Christian, they did not read the scriptures. Demikian juga ya, hari ini banyak orang Kristen tidak membaca kitab suci So lagi. I ask you to read your scriptures daily. Oleh sebab itu saya mengharapkan supaya kalian bisa membaca kitab suci setiap hari. Then the third one, they love not their life, is about sacrifice. Jadi di sini alasan ketiga bahwa mereka tidak mengasihi nyawa mereka sendiri itu adalah berbicara tentang pengorbanan. Now, we know the first one, we live in Jesus. Second one, we learn the scripture. The third one, we must sacrifice our life to serve the Lord Jesus Christ. Jadi yang pertama harus percaya di dalam Tuhan Yesus. Yang kedua harus mentaati kitab suci. Yang ketiga kita harus Sacrifice. berkorban. In Romans chapter 12, Di dalam Roma pasal 12 we are called a living sacrifice. kita disebut korban hidup. When we read the Bible, so many believers died because of their belief. Jadi kalau kita membaca di dalam Alkitab itu banyak kesaksian ya, orang-orang yang mati karena iman mereka. Like Abel, Seperti Habel, Zechariah, Zakaria, Stephen, Stefanus, and also
the son of Zebedee, dan putra dari Zebediah, Jacob, yaitu Yakub, and then Apostle Peter Rasul Petrus, and Apostle Paul. dan Rasul Paulus. Many of them died because their belief. Banyak mereka yang mati karena iman mereka. Why we dare to die for Jesus Christ? Mengapa kita berani mati untuk Tuhan Yesus Kristus? Because He can give us back the life. Karena Dia dapat memberikan kembali kita hidup. He Hidup can kembali. give us the resurrection. Dia dapat memberikan kita kebangkitan. So I ask you as a Christian, have you sacrificed for the Lord? Saya ingin bertanya kepadamu sebagai orang Kristen, pernahkah kamu berkorban untuk Tuhan Yesus Kristus? Sacrifice your time, Berkorban untuk waktumu, resources untuk sumber daya kamu, to serve the Lord Jesus Christ. untuk melayani Tuhan Yesus. The service is about sacrifice. Jadi pelayanan adalah tentang pengorbanan. If you haven't sacrificed anything from your life, Kalau kamu belum pernah berkorban sedikit pun di dalam hidupmu, you will not win the battle. kamu tidak pernah akan menang di dalam peperangan. The last verse, Ayat yang terakhir. therefore rejoice, ye heavens, and ye that dwell in them. Karena itu bersukacitalah, hai sorga dan hai kamu sekalian yang diam di dalamnya. This is the call for the believers to rejoice, Ini adalah panggilan kepada orang-orang percaya untuk bersukacita. and together with the angel to rejoice. Jadi bersukacita bersama para malaikat. And but here, woe to the inhabitants of the earth and of the sea. Tetapi kita lihat kelanjutannya di sini dikatakan, celakalah kamu, hai bumi dan laut. For the devil is come down unto you, Karena iblis telah turun kepadamu having great wrath, dalam geramnya yang dahsyat. because he knoweth that he had but a short time. Karena ia tahu bahwa waktunya sudah singkat. In the pandemic era, Nah, dalam masa pandemi ini we already experienced this pandemic for 1.5 years. yang sudah kita alami kurang lebih 1,5 tahun. But if you read the book of Revelation, Tapi kalau kamu membaca kitab Wahyu from chapter 6 to chapter 19, dari ayat 6 sampai ayat 19, chapter, not ayat, dari pasal 6 sampai 19, that you will know, not only million people will die, kamu di sana akan membaca dan mengerti bahwa kelak bukan hanya jutaan orang yang akan mati, but billion people will die tetapi miliaran manusia akan mati because the wrath of God. karena murka Allah And also the wrath of the devil, dan juga karena murka iblis. Now, God permitted devil to kill so many people. Allah akan mengizinkan iblis untuk membunuh begitu banyak manusia. Through what? Through war, Melalui apa? Melalui peperangan. peperangan. So that's why we must be ready. Oleh sebab itu kita harus selalu siap Jesus Christ is coming back soon. karena Tuhan Yesus Kristus segera datang. When he come back, Ketika dia datang, he will come for the first phase in the sky. pertama dia akan datang di angkasa. He will cause us up. Kemudian dia akan mengangkat kita orang percaya ke atas. Those who die in Christ will be asked to have glorified body in the resurrection. Dan mereka yang sudah mati, yang percaya di dalam Tuhan Yesus juga akan dibangkitkan. And then we are believer will not experience death. Dan kita, kalau dia datang kita belum mati, maka kita tidak akan mengalami kematian. He will give us the glorified body. Dia akan memberikan kita tubuh yang mulia. And we will be caught up to heaven Dan to kita meet akan Jesus. diangkat ke angkasa untuk bertemu dengan Yesus. And the 7 years in the world we call Great Tribulation. Maka akan terjadi 7 tahun kesengsaraan besar. The first half, 3.5 years, is false peace. Yang dimana dalam 7 tahun itu akan terjadi 3,5 tahun yang disebut sebagai 3,5 tahun damai semu. But the second half is the wrath of God. Kemudian 3,5 tahun berikutnya, yaitu setengahnya, itulah masa murka Allah diturunkan. So the question for us here, Oleh sebab itu pertanyaannya untuk kita malam ini, have you overcome the devil? sudahkah kamu mengalahkan iblis? If you want to overcome devil, you must be with Jesus.
Kalau kamu ingin mengalahkan Yesus, kamu harus bersama Yesus. Mengalahkan setan. Mengalahkan setan. You must be with Jesus. Kamu harus bersama Yesus. Then if you not with Jesus, you will lose to him. Kalau kamu tidak bersama Yesus, kamu pasti kalah terhadap setan. How to overcome devil? Bagaimana caranya mengalahkan setan atau iblis? By the blood of the Lord Jesus Christ. Dengan darah Tuhan Yesus Kristus. How to overcome Satan? By the preaching of gospel. Bagaimana mengalahkan iblis? Yaitu dengan pemberitaan Injil You Tuhan must Yesus. preach the gospel Kamu harus memberitakan Injil to your family member, kepada keluargamu, to your friend, kepada teman-temanmu, that Jesus died for their sin. bahwa Yesus mati untuk dosa-dosa mereka. Jesus buried and Jesus was rose again from the death. Bahwa Yesus telah dikuburkan dan dia telah bangkit dari kematian. You must tell them about Jesus. Kamu harus memberitakan tentang Yesus kepada Although mereka. today it's very difficult to tell people about Jesus, Walaupun memang zaman sekarang sangat sulit untuk memberitakan Yesus kepada orang, we cannot visit people freely like before. karena kita tidak dapat lagi berkunjung ya kepada orang seperti sebelum pandemi. What we believe, even in pandemic era, Jesus want to save soul. Tetapi kita percaya, walaupun dalam masa pandemi, Yesus tetap ingin menyelamatkan jiwa-jiwa. Have you do the evangelism? Sudahkah kamu mengadakan penginjilan? Our church will have the workshop next month Nah, gereja kita akan mengadakan loka karya penginjilan bulan depan to talk about gospel yang akan berbicara tentang Injil and to train you how to preach the gospel. dan akan melatih kalian bagaimana memberitakan Injil. So the gospel will be preached because battle, the whole world is the battle, you know. Supaya Injil itu betul-betul dapat diberitakan If- karena peperangan ini terjadi di seluruh bumi. If you don't bring the gospel to everywhere, then the battle cannot be won by Jesus. Kalau kamu tidak memberitakan Injil ke seluruh bumi, maka peperangan ini tidak akan dimenangkan oleh Tuhan Yesus. The battle is for the whole planet, you know. The Satan cast down to the whole planet. Jadi peperangan ini adalah untuk seluruh planet bumi ini karena iblis itu dibuang ke dalam planet bumi ini. Not only in Singapore, in Indonesia, in Hong Kong, but the whole world. Jadi peperangan ini bukan hanya harus dilakukan di Indonesia, di Singapura atau di Hong Kong, tetapi di seluruh dunia. Then the battle we won if the believer preach the gospel of the Lord Jesus Kita Christ. akan memenangkan peperangan kalau orang-orang percaya itu memberitakan Injil ke seluruh dunia. As a person, Sebagai seorang one person, we preach the gospel, kita memberitakan Injil secara pribadi and as a church, dan secara bergereja. and if you read the book of Acts, Kalau kita membaca kisah para rasul, why the Christianity can spread all over the world, bagaimana kekristenan dapat menyebar ke seluruh dunia. because the church in Antioch, Syria, Itu karena gereja di Antioquia, Syria they sent two preacher of the gospel, yang mengutus dua pemberita Injil, Barnabas and Saul, yaitu Barnabas dan Saul, to preach the gospel. untuk memberitakan Injil. Firstly in Asia, Pertama ke Asia, then Asia finished the preaching. setelah selesai di Asia, Paul wanted to go to the east, Paulus saat itu ingin pergi ke timur, but the Holy Spirit prevent him, tetapi Roh Kudus menghalangi dia redirected him to go to the west. dan memimpin dia untuk pergi ke barat, So he preached the gospel to the city of Rome. sehingga dia dapat memberitakan Injil di kota Roma. So that's why we must preach the gospel as a person. Oleh sebab itu kita harus memberitakan Injil secara pribadi. Then Paul asked the people in Ephesus pray for him that he and his team can preach the gospel. Dan kita melihat Paulus meminta gereja di Efesus untuk berdoa bagi dia dan timnya untuk memberitakan Injil. We must preach that our church can send the preacher of the gospel to everywhere in this world. Kita harus berdoa supaya gereja kita dapat mengutus lebih banyak pemberita-pemberita Injil untuk memberitakan Injil ke seluruh tempat.
Firstly, we start in this island first. Pertama, kita akan mulai dari pulau ini. Then the other island in Indonesia. Kemudian ke pulau-pulau yang lain ada di Indonesia. Then to the whole world. Bahkan sampai ke seluruh dunia. Why we must have this kind of dream? Mengapa kita harus bermimpi seperti itu? Because this the command of the Lord Jesus Karena Christ. ini adalah perintah dari Tuhan Yesus Kristus. If the Lord Jesus command you, Kalau Tuhan Yesus Kristus memerintah kepada you kamu wanted to obey, dan kamu mau mentaatinya, He will give you the way to do it. maka Dia akan membukakan jalan kepadamu untuk The melakukannya. victory of the future Jadi kemenangan masa depan that already passed. yang sudah lewat, I hope in your life saya berharap di dalam hidup you kamu, will experience kamu akan mengalami just like Jesus, seperti Yesus, just like the Apostle Peter, seperti Rasul Petrus, just like the Apostle Paul. seperti Rasul Paulus. When they preach the gospel, Ketika mereka memberitakan Injil, many believe in Jesus. banyak yang percaya kepada Yesus. So we must experience the same. Oleh sebab itu kita harus mempunyai pengalaman That yang we can sama. say the future victory already passed. Sehingga kita dapat mengatakan kemenangan masa depan yang sudah lewat. If you never preach the gospel, Tetapi kalau kamu tidak pernah memberitakan Injil for place to place, dari satu tempat ke tempat lain, door to door, dari satu pintu ke pintu lain, your life, whoever you are, it dari doesn't matter. siapapun kamu dalam hidupmu, You are a loser, kamu adalah pecundang. orang yang kalah, ya, pecundang. But if you preach the gospel, Tetapi kalau kamu memberitakan Injil, that is one part of the spiritual battle yang adalah bagian dari peperangan rohani, that we must win this battle. maka kita pasti menang atas peperangan We ini. can see Jesus save soul through our preaching of the gospel. Maka kita akan melihat Tuhan Yesus menyelamatkan jiwa melalui pemberitakan Injil kita. Because the victory of the future that already passed. Karena kemenangan masa depan yang sudah lewat. By the blood of the Lamb, Oleh darah anak domba, by the Bible, oleh kitab suci, and by Alkitab, our sacrifice. dan oleh pengorbanan kita Go out and preach the gospel. untuk keluar memberitakan Injil. Because we preach the gospel, people hate us and they will kill us, you know. Karena kita memberitakan Injil, orang bisa membenci kita dan bahkan ingin membunuh kita. Like Stephen, Seperti he Stefanus, preached the gospel. dia memberitakan The Injil Jewish leader killed him. dan para pemimpin Yahudi membunuh dia. When he died, he won the battle. Tapi ketika dia mati, dia menang atas peperangan. We should have the same. Kita harus mengalami yang sama. Let us pray. Mari kita berdoa. Our Father in heaven, we thank thee. Bapa kami yang di surga, kami berterima kasih kepadamu. Although we have limitation in our mind to understand thy word, Walaupun kami memiliki keterbatasan di dalam pikiran kami untuk mengerti firman-Mu, but your message is very clear. tetapi firman-Mu sangat jelas. That Jesus' victory in the future is already past. Bahwa kemenangan Tuhan Yesus di masa depan itu sudah ada. Because he already died for our sin Karena dia telah mati untuk dosa kami and rose again from the death. dan telah bangkit dari kematian. That is the final victory. Dan itu adalah kemenangan puncak. Oh Father, please lead us Ya Bapa, pimpinlah kami to be the part of this victory untuk menjadi bagian dari peperangan by the blood kemenangan of ini. the Lamb, Oleh darah anak domba, by thy scripture, oleh firman-Mu, and then they send us to sacrifice our life. dan oleh pengorbanan kami. Oh Lord, please be merciful to us Ya Tuhan, berbelas kasihanlah kepada kami. and forgive our shortcoming and trespasses. Ampunilah segala keterbatasan dan dosa kami. In the Lord Jesus Christ's name we give thanks and pray. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berterima kasih dan berdoa. Amen. Amin. Let us stand up. Mari kita berdiri. The last hymn 112. Kita menyanyikan him yang terakhir yaitu 112. A mighty nomor- fortress is our God. Pujian nomor 112. We are going to sing stanza 1 and 2 in English. Kita akan menyanyikan dalam bahasa Inggris ayat 1 dan 2. Then stanza 3 in bahasa
Dan kemudian dalam bahasa Indonesia hanya ayat ketiga. Then Pastor Eliken Pang will give us the benediction prayer. Setelah itu Bapak Pendeta Pang akan membawakan doa berkat. A mighty fortress is our God, a bulwark never failing. Our helper he amid the flood of mortal is prevailing. For still our ancient foe does God over us who. His craft and power are great, and armed with cruel hand. On earth is not his equal. Did we in our strength confine, our striving would be losing. When not the right man on our side, the man of God's own choosing. Thus us who that may be, Christ Jesus it is He, Lord Sabaoth His name, from age to age the same, and He must win the battle. Ayat 3. Walau dunia sangat jahat, Tuhan pasti selamat, Allah menguatkan. Walau kita mati, walau anak istri, dan harta pun musnah, Tuhan tak berubah, tetap kerajaannya. 時間仍然斟酌，時間一結束，見半乜氣氛，我領受由聖經裡面所引起祝福。當然，我主耶穌基督恩惠、天父上帝的慈愛、聖靈的感動與交通，常常與眾弟兄們同在，從今時一直到永永遠遠。阿門，阿門頌。阿門。將在滅道山飛，最人上帝祝福之家，來創你嘅人主師傅。